Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sesi 07 dari kelompok 7 akan menjelaskan dengan materi tempat kedudukan, yang dimana beranggotakan Prisna Prigadayani, Restu Amanda, Selvina Muharani, Diana Mayasari, Elvona Lydia, dan Farinanda Haimi. Definisi tempat kedudukan. Tempat kedudukan adalah himpunan titik-titik yang punya syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut dapat berupa kondisi seperti misalnya jarak dari sebuah titik atau jarak dari sebuah garis atau kondisi lainnya. Nah, untuk mendapatkan tempat kedudukan ini, kita dapat menggunakan salah satu cara yaitu menjalankan titik. Untuk menggunakan cara menjalankan titik ini, kita dapat melakukannya dengan 3 langkah. Langkah pertama yaitu ambil sebarang titik. Kita misalkan x0, y0, itu yang memenuhi syarat. Langkah kedua, kita cari hubungan x0 dan y0-nya. Dan langkah ketiga, kita jalankan x0, y0-nya. Nah, maksud jalankan x0, y0 itu adalah dengan mengubah kembali bentuk x0, y0-nya menjadi bentuk x, y. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan dengan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Mayasari dengan NIM 24029083 akan menjelaskan mengenai menyelesaikan kedudukan menggunakan cara menjalankan titik. Contoh soalnya yaitu tentukan tempat kedudukan titik yang berjarak sama dari titik P 4,3 dan Q 2,1. Yang pertama-tama yaitu mengambil titik sembarang. Di sini saya menggunakan titik T. Dengan syarat yaitu titik harus berjarak sama antara titik TP dan titik TQ. Karena memenuhi syarat PT sama dengan QT, kemudian kita mencari jarak antara dua titiknya. Mencari jarak antara dua titik yaitu akar XT kurang XP kuadrat ditambah YT tambah YP kuadrat sama dengan akar XT kurang XQ kuadrat ditambah YT kurang YQ kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai XP, YP, XQ, dan YQ-nya. Akar XT dikurang 4 kuadrat ditambah YT kurang 3 kuadrat sama dengan akar XT kurang 2 kuadrat ditambah YT dikurang 1 kuadrat. Kita hilangkan akar kedua ruasnya. Sehingga XT kurang 4 kuadrat ditambah YT kurang 3 kuadrat sama dengan XT kurang 2 kuadrat ditambah YT kurang 1 kuadrat. Kita kuadratkan menjadi XT kuadrat dikurang 8XT ditambah 16 ditambah YT kuadrat dikurang 6YT ditambah 9 sama dengan XT kuadrat dikurang 4XT ditambah 4 tambah YT kuadrat dikurang 2YT tambah 1. Kemudian kita lihat apakah ada variabel yang sama antara kedua ruas dapat kita hilangkan. Kita pindahkan ruas semuanya ke kanan sehingga 0 sama dengan min 4XT ditambah 8XT dikurang 2YT ditambah 6YT tambah 4 dikurang 16 tambah 1 dikurang 9. 0 sama dengan min 4XT ditambah 8XT menjadi 4XT ditambah min 2YT tambah 6YT menjadi 4YT dikurang 20. 0 sama dengan 4XT tambah 4YT dikurang 20, kemudian kita sederhanakan lagi, kita bagi 4, 0 sama dengan XT ditambah YT dikurang 5. Langkah terakhir yaitu jalankan X0, Y0. Kita jalankan yaitu dengan cara mengganti XT dan YT-nya menjadi X dan Y. Sehingga 0 sama dengan X ditambah Y dikurang 5, merupakan tempat kedudukan titik tersebut. Cara yang kedua dengan cara parameter. Ada 3 langkah yaitu 1. Ambil parameter sebagai penentu persamaan. 2. Cari hubungan variabel atau parameter. 3. Eliminasi parameter. Untuk lebih jelas, sebagai contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan tempat kedudukan titik P
sehingga besar sudut APB sama dengan 90 derajat dengan A dan B diketahui. Baik di soal A sama dengan min A, 0 dan B A, 0. Kita analisis atau misalkan AB garis AB itu adalah sebagai sumbu X. Panjang AB dari min A ke A sama dengan 2A. Dan persamaan garis yaitu Y kurang Y0 sama dengan M X kurang X0. Langkah pertama, ambil parameter. Kita ambil segmen garis AP. Sama dengan Y kurang 0 sama dengan MAP kali X tambah A. Y sama dengan MAP kali X tambah A sama dengan besar sudut AP. Yang besar sudut AP itu yang disebut dengan parameter. Kita pindah ruaskan. Y sama dengan Y per X tambah A sama dengan MAP sebagai persamaan pertama. Langkah kedua, mencari hubungan variabel XY dengan parameter. Pada gambar, kita dapat melihat garis BP tegak lurus dengan AP. Dapat diartikan sebagai gradien BP sama dengan negatif 1 per gradien AP. Kita bisa mencari persamaan garis BP sama dengan Y kurang 0 sama dengan gradien BP dikali X kurang A. MBP sama dengan 1, MBP dapat kita lihat mempunyai nilai negatif 1 per MAP. Jadi, kita bisa membuat persamaan Y sama dengan negatif 1 per MAP dikali X kurang A. Ini bisa dianggap sebagai persamaan 2. Kemudian, jika kita ingin mencari MAP, kita bisa memindah ruaskan dengan cara MAP sama dengan negatif 1 per Y dikurang X kurang A. Dan ini bisa kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Jadi, kita sudah mendapatkan 3 persamaan dengan persamaan yang sama, yaitu sama-sama dengan gradien AP. Lanjut, langkah ketiga, yaitu dengan cara mengeliminasi parameter. Langkah ketiga, kita bisa mengeliminasi MAP sama dengan MAP, yaitu dengan persamaan Y per X tambah A yang di atas sama dengan negatif 1 per Y X kurang A yang di bawah. Lalu kita pindah ruaskan menjadi Y kuadrat sama dengan negatif X tambah A dikali X kurang A. Y kuadrat sama dengan negatif X kurang AX tambah AX dikurang A kuadrat. Min AX tambah AX kita bisa coret. Lalu Y kuadrat menjadi negatif X kuadrat dikurang A kuadrat. Y kuadrat sama dengan, kita bisa menghapus kurung sehingga menjadi negatif X kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi, kedudukan garis tersebut berada pada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. 3. Gabungan menjalar titik dan menggunakan parameter. Kita langsung masuk ke dalam soalnya. Tentukan tempat kedudukan titik tengah tali busur yang sejajar garis Y sama dengan AX jika diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka kita langsung menggambarkannya. Kita tarik garis-garis sejajar yang dinamakan dengan tali busur Y sama dengan AX, memotong lingkaran, dan maka kita akan mendapatkan persamaan tali busur tersebut sama dengan Y sama dengan AX ditambah N. Kenapa Y sama dengan AX ditambah N? Karena diketahui di dalam soal garis sejajar tersebut adalah Y sama dengan AX. Maka koefisiennya harus sama-sama dengan A. Yang membedakannya hanyalah adanya penambahan N.
di mana N itu adalah sebuah parameter. Maka, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Y sama dengan AX ditambah N, garis tersebut memotong di 2 titik di lingkaran. Maka, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menemukan titik potong antara persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX ditambah N dengan cara mensubstitusikannya. Maka akan didapat X kuadrat ditambah AX tambah N sama dengan A kuadrat, X kuadrat ditambah A kuadrat, X kuadrat ditambah 2AXN ditambah N kuadrat sama dengan A kuadrat, maka menjadi X kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat sama dengan 2ANX ditambah N kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 0. Maka persamaan tersebut akan menjadi dalam kurung 1 ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah 2ANX ditambah N kuadrat sama dengan A kuadrat. Biasanya, dalam persamaan akhir ini kita akan mendapatkan X1 dan X2-nya, di mana X1 dan X2 tersebut akan memperoleh titik potong antara garis tali busur dan lingkaran tersebut. Selanjutnya kita akan mencari titik tengah dari tali busur. Kita misalkan T adalah XT, YT. Maka persamaan YT-nya adalah AXT ditambah N. Kenapa AXT? Karena di dalam tali busur kita misalkan T adalah titik tengah, maka pusat T ini memiliki persamaan garis yaitu Y sama dengan AX ditambah N. Maka ketika kita mencari titik tengah, maka persamaan tersebut akan menjadi AXT ditambah N. Dan kita misalkan ini adalah persamaan 2. Selanjutnya kita akan mencari XT. XT sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Kenapa X1 ditambah X2? Karena ketika kita sudah mencari akar-akar dari persamaan di atas, maka kita akan bertemu dengan nilai X1 dan X2 tersebut. Kebetulan saja, di dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, nilai A-nya tidak berupa angka, dan di dalam persamaan Y sama dengan AX tambah N, nilai N-nya juga tidak berupa angka. Maka kita misalkan saja nilainya adalah X1 dan X2. Pada dasarnya juga, kalau kita berbicara di dalam persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Maka, sudah kita dapat dari persamaan tadi, nilai B-nya adalah 2NX per 1 ditambah A kuadrat X kuadrat. Maka, nilai min B per A adalah min 2AN per 1 tambah A kuadrat. Lalu kita selesaikan. XT sama dengan min 2AN per 1 ditambah A kuadrat per 2. Atau, untuk memudahkan kita mencarinya, kita tinggal balik saja 2 menjadi 1 per 2. Maka, min 2AN per 1 ditambah A kuadrat dikali setengah. Maka, XT akan menjadi min AN per 1 ditambah A kuadrat. Lalu kita kalikan XT dengan 1 ditambah A kuadrat, maka menjadi min AN. Dan nilai N menjadi XT dalam kurung 1 ditambah A kuadrat per min A. Lalu kita mencari nilai YT. Nilai YT adalah AXT ditambah N. Kita substitusi nilai N yang kita dapat tadi ke dalam persamaan YT AXT ditambah N. Maka akan menjadi AXT ditambah XT ditambah, maka akan menjadi AXT ditambah
xt dalam kurung 1 ditambah a kuadrat per min a, maka kita akan mendapatkan persamaan min xt per a. Maka kita jalankan y sama dengan min x per a adalah tempat kedudukannya.